pejabat itu, sebagaimana diri kita bisa saja salah. Namun, tentu memprihatinkan apabila para pejabat kita yang melakukan suatu kesalahan, seperti membuat kegaduhan atau salah dalam membuat suatu tindakan, bersikap acuh tak acuh saja tanpa merasa perlu meminta maaf kepada rakyat. Ya, rakyat yang selama ini menggaji dan membiayai kegiatan mereka. Contoh yang hangat diperbincangkan oleh publik adalah apa yang dilakukan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas saat memberi pernyataan bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU atau Nahdlatul Ulama. Kontan saja pernyataan Menteri Agama Yakut yang terkesan ngawur-ngawuran itu mengundang protes dari berbagai pihak. Protes terhadap pernyataan Yakut tidak saja datang dari para petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, juga dari berbagai tokoh ormas Islam. Bahkan, protes pun datang dari beberapa tokoh NU, tempat di mana Yakut bernaung selama ini. Sejumlah tokoh parlemen pun menyayangkan pernyataan Yakut yang menyebut bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU. Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan, kepada wartawan di Jakarta menegaskan, pernyataan Yakut Khalil Qaumas bahwa Kementerian Agama adalah hadiah untuk NU adalah pernyataan yang tidak berdasar. Sedangkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional PAN, Saleh Daulay, menyatakan sebaiknya Menteri Yakut meminta maaf atau meluruskan persepsi yang ada. Itu tidak mengurangi apapun, namun justru bisa menaikkan wibawa dan sikap kenegarawanan, kata Saleh Daulay. Tapi, meminta maafkah Menteri Yakut Khalil Qaumas? Ternyata tidak. Menteri yang membuat gaduh itu setidaknya hingga saat ini belum juga meminta maaf atas kegaduhan yang telah dia buat. Malah, dia sibuk berkelit dengan mengatakan bahwa pernyataannya yang kontroversial itu disampaikan untuk kalangan internal NU, bukan untuk umum. Namun, buru-buru Ketua MUI Pusat yang juga tokoh NU, yaitu Kiai Haji Holil Nafis, menyesalkan sikap Yakut yang tidak mau mengalah dan tidak mengaku salah. Wow, Menteri Yakut mengaku salah saja tidak, apalagi meminta maaf kepada rakyat. Apa boleh buat? Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bukanlah satu-satunya pejabat di negeri ini yang enggan meminta maaf. Sejumlah pejabat lainnya yang sempat membuat gaduh dengan suatu kegiatan yang bertajuk Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK, tidak satupun yang menunjukkan batang hidungnya untuk meminta maaf kepada rakyat atas kekrisruhan yang telah mereka lakukan. Walau tes wawasan kebangsaan itu dinilai oleh Komnas HAM telah melabrak norma-norma hak asasi manusia. Sebagaimana diketahui, sejumlah instansi yang bersama KPK membuat tes wawasan kebangsaan itu antara lain adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI AD), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Bahkan, menurut Kepala BKN Bima Haria Wibisana, metode tes wawasan kebangsaan itu menggunakan cara tes yang sering digunakan oleh teroris. Aneh memang, lembaga negara malah mencontoh teroris. Namun, aneh atau bukan, yang pasti, tes yang membuat kisruh itu selain ada fakta pelanggaran HAM, juga menurut Ombudsman RI, ada fakta norma hukum yang dilanggar. Yang lebih aneh lagi, tidak satupun pejabat negara yang instansinya terlibat dalam pembuatan tes wawasan kebangsaan KPK itu yang meminta maaf kepada rakyat yang telah selama ini menggaji dan membiayai kegiatan operasional mereka. Maka,
Tidak mengherankan benar jika Ketua KPK, Firly Bahuri, juga merasa tidak perlu meminta maaf kepada rakyat dan merasa tidak bersalah saat KPK melakukan rapat kerja di sebuah hotel mewah di Yogyakarta yang menuai kritik dari berbagai pihak. Ya, salah mungkin tidak, namun terlepas dari soal salah atau benar, jelas menggelar rapat kerja di hotel mewah yang biayanya tidak kecil itu jelas bukanlah tindakan yang tergolong pantas di tengah keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Ihwal meminta atau memberi maaf memang bukan masalah hukum, tapi masalah budi pekerti, akhlak, atau masalah etika. Apa jadinya jika negeri tercinta ini dikelola oleh orang-orang yang tidak punya etika? Kalaupun mereka orang-orang berpendidikan tinggi, kalaulah mereka orang-orang pintar yang profesional, namun manakala tidak memiliki etika atau berakhlak buruk, tentulah bisa mengecewakan rakyat. Begitupun para pejabat kita yang dengan seenaknya menambah dan memperbesar hutang negara. Mestinya mereka pun meminta maaf kepada rakyat. Bukan saja kepada rakyat yang saat ini menikmati kepemimpinan mereka, juga kepada anak cucu kita, calon rakyat Indonesia mendatang yang mesti menanggung hutang negara yang dibuat oleh para pemimpin saat ini dan pemimpin sebelumnya. Maklum, hutang negara kita, termasuk hutang kepada Cina yang semakin menggelembung itu, diyakini tidak akan lunas dibayar oleh generasi sekarang, juga mesti dibayar oleh generasi mendatang yang sungguh kasihan. Mereka mesti menanggung hutang yang ditumpuk oleh generasi pendahulunya. Pertanyaannya adalah, akankah para petinggi negeri ini mau berbesar hati meminta maaf kepada rakyat karena tindakannya menumpuk hutang yang semakin menggunung itu?